Jika diteliti lagi, maka senyum Bu Arumi adalah sebuah keterpaksaan dengan mata yang menyorotkan pertolongan. Hanya saja, tidak lama ia menunjukkannya. Sebab sang pemantau ada di depan menyamar sebagai orang yang akan masuk ke dalam rumah sakit untuk berobat. Dari tayangan CCTV, seorang pria berjaket hitam masuk ke dalam rumah sakit dan berjalan berpasasan dengan Arumi. Mimik wajah yang datar, sulit ditangkap kalau orang itu sedang mengancam dengan sorot mata penuh penyiratan. Kenapa hal semacam ini tidak aku sadari? Geram Raffiski pada diri sendiri. Arumi, semoga kamu baik-baik saja, lirihnya. Sewaktu sudah keluar dari rumah sakit, terdapat lagi orang yang berjaket hitam sedang ada di parkiran, pura-pura sibuk dengan sebuah sepeda motor. Arumi menengok sekilas ke orang itu, baru setelahnya berbelok ke arah kanan dan tidak terlihat di CCTV lagi. Itu artinya ada banyak orang yang memantau dengan selalu menyamakan jaket yang berwarna hitam sebagai pengenal, bahwa dia ditugaskan untuk mengawasi Arumi, simpul Asker. Benar, mereka sangat licik untuk memanipulasi keadaan. Seolah hanya orang asing saja yang tidak mengenal Bu Arumi. Padahal sedang mengincar target agar bisa dibawa kabur dari sana. Jadi dengan menggunakan orang-orang berbeda di setiap tempat akan sulit disadari kalau Bu Arumi dalam paksaan. Mereka ingin menunjukkan jika ia pergi sendirian tanpa ada yang memaksa. Tapi kenyataan sudah jelas kalau orang-orang inilah yang membawanya pergi setelah CCTV tidak ada lagi. Rekaman masih berputar, sampai orang-orang yang berjaket hitam tadi mulai ikut meninggalkan rumah sakit. Dengan waktu berbeda-beda dan tidak bergerombol, melainkan perorangan. Taktik yang luar biasa untuk menghindari agar tidak dicurigai. Mereka beraktivitas seperti biasa saja. Dengan gitu orang-orang yang melihatnya, tak akan beranggapan bahwa mereka adalah pemantau. Jelas Pak Aska yang memang sudah ahli dalam hal mengusut tuntas pelaku nan licik. Ternyata ancaman mereka waktu itu tidaklah main-main. Mungkin ini yang dimaksud dengan sesuatu yang lebih buruk akan terjadi, jika kita tidak menghentikan pencarian terhadap Faisa. Rupanya mereka mengikut sertakan Bu Arumi dalam bahaya, terang Pak Aska sembari mengingat kala dia dan anak buahnya dikeroyok. Raffiski juga mengetahui akan ancaman tersebut. Gitu anak buah yang ditugaskan bergabung dalam tim Pak Aska untuk membantu, memberitahukannya kalau Pak Aska dan beberapa orang terluka karena serangan mendadak dari musuh. Sama seperti Asker, ancaman itu tak diindahkan. Menganggap mereka hanya menakut-nakuti saja dan juga merasa yakin bisa menemukan keberadaan Faisa dalam kurung waktu dekat, tapi malah dibuat semakin rumit. Kesadaran mulai kembali, mata yang tadi tertutup rapat perlahan terbuka sedikit demi sedikit. Penampakan yang pertama kali ia lihat hanyalah gelap. Cuman ada sedikit cahaya samar yang berhasil masuk dari lubang kecil di dinding yang nampak usang. Di mana ini? Lirihnya mencoba bangun dari tempat tersungkur. Arumi bersin, gitu tak sengaja menghirup debu yang bersarang memenuhi ruangan. Tempat ini seperti tak terurus, ujarnya. Kemudian memposisikan diri untuk duduk, sambil mencoba mengingat-ingat kejadian yang membawanya sampai kemari. Ia ingat, saat itu baru saja menyelesaikan salat subuh, kemudian masuk ke toilet khusus perempuan. Gitu sudah buang air kecil, ia mendekati wastafel dan bercermin sebentar guna membenarkan kerudung. Tapi ketika ingin keluar, seorang perempuan mencegah dan meminta tolong dirinya agar membantu mencarikan kalung yang diduga terjatuh di sana. Sedikit pun tak menaruh curiga, kalau itu hanya sebuah alibi buat mengulur waktu. Setelah orang-orang keluar dan cuman ada mereka berdua, perempuan itu gegas mengunci pintu, membuat Arumi yang tadi menunduk memperhatikan lantai, segera mendongak dengan terkejut. Ketika orang tersebut telah menodongkan pisau ke arah perutnya, dan sudah berada di jarak yang cukup dekat. Jangan berteriak, atau kamu dan anakmu itu, akan aku bunuh saat ini juga, ancamnya. Ia takut tubuhnya gemetar. Tangan kanan mengusap perut yang sudah sedikit buncit, berharap cabang bayi yang ada dalam sana tak akan disakiti oleh orang asing yang hanya menjebak dirinya dengan beralasan meminta bantuan. Jika kamu ingin bayi dan dirimu selamat, maka turuti apa yang saya perintahkan, tekannya tajam. Sungguh tak hati Arumi. Jikalau membiarkan bayinya dalam bahaya, andai tak ada makhluk lain di dalam tubuh, maka ia akan berusaha melawan. Tapi untuk sekarang keselamatan janinnya menjadi pertimbangan. Apa? Jawabnya pelan dengan menatap nyalang. Perempuan itu tersenyum sinis,
lalu mengatakan agar Arumi keluar dari rumah sakit ini. Setelah itu belok ke arah kanan. Tak jauh dari sana ada mobil hitam yang sudah menunggu. Jadi masuklah ke dalam, dengan gitu dia dan bayinya akan selamat. Mudah saja kan, jadi turuti apa yang saya katakan. Kamu mau membawa saya kemana? Tidak perlu tahu. Yang pasti turuti saja. Ingat jangan coba-coba kabur apalagi berteriak meminta pertolongan kepada orang lain. Jika itu sampai terjadi siap-siap saja kalian berdua akan menjemput maut. Arumi terdiam. Pikirannya buntu untuk bisa lepas dari perempuan ini. Saya tidak akan mengikutimu. Tapi asal kamu tahu, kami selalu memantaumu. Kami? Tanya Arumi heran. Iya, kami. Artinya lebih dari satu orang. Sepanjang jalanmu keluar dari rumah sakit ini, kamu akan terus dalam pantauan. Setiap orang yang memakai jaket hitam itulah orang suruhan yang bekerja sama untuk mencelakaimu jika tidak menurut. Jadi keluarlah dari sini dengan biasa saja dan jangan sampai menaruh curiga pada orang lain. Paham? Ia maju satu langkah, membiarkan jarak yang terkikis. Atau, kalau kamu tidak menurut, maka senjata ini akan langsung mengenai dirimu beserta anakmu. Perempuan itu mengeluarkan sebuah pistol yang semakin menambah ketakutan Arumi. Dalam sekali tembakan, pistol ini akan melukai tubuhmu, dan aku jamin kamu beserta anak yang ada dalam kandungan itu tidak akan selamat. Arumi berada dalam ketidakberdayaan. Ia tak ingin anak yang masih dalam kandungan itu terluka. Sebagai calon dari seorang ibu, ia akan berusaha melindungi anaknya. Tak ada pilihan selain mengikuti. Biarlah sementara waktu mencari jalan aman dulu. Walaupun sedikit tak yakin akan nasib setelahnya. Tapi mungkin itu akan dipikirkan nanti agar bisa bebas dari kekangan orang-orang jahat ini. Benar saja, baru beberapa langkah keluar dari toilet umum. Seorang laki-laki berjaket hitam melintas di sampingnya. Walaupun berlawanan arah tapi sorot mata itu menatap jelas seakan memberi ancaman secara tersirat. Terhitung sudah 3 orang yang ia temui setelah keluar dari lift. Ketika berpapasan dengan security, ia berusaha tersenyum memelas berharap akan dimengerti dari ekspresi wajah, kalau sedang membutuhkan pertolongan. Rupanya tak ada kesempatan untuk membuat security itu paham, karena lelaki berjaket hitam terlihat menuju ke arahnya. Terpaksa Arumi berjalan cepat, sesuai arahan perempuan tadi agar ia belok kanan lalu menghampiri mobil hitam. Sempat terlintas di pikiran untuk segera berlari ke arah kiri. Namun, seketika diurungkan kala melihat ada lagi yang berjaket hitam, sedang di parkiran motor. Langkahnya semakin gontai menghampiri mobil hitam yang terparkir di sisi jalan, kemudian masuk ke dalam bersama laki-laki lain duduk di sampingnya. Belum sempat berbicara, mulut dan hidung sudah dibekap dengan obat bius hingga tak sadarkan diri. Aku harus melakukan sesuatu, ujar Arumi, setelah berhasil mengingat rangkaian kejadian beberapa saat yang lalu. Ia meraba-raba gamis, mencari sesuatu yang mungkin saja bisa menyelamatkannya untuk kabur dari tempat ini. Daripada berteriak meminta tolong lebih baik beraksi secara diam-diam. Perasaan lega tercurahkan gitu tangannya merasakan handphone masih terselip di baju gamis. Beruntung benda itu tadi diketahui oleh mereka yang membawa Arumi. Ketika akan menunaikan salat subuh, HP tersebut memang dimatikan. Jadi kalaupun ada panggilan masuk atau pesan, suara deringnya takkan terdengar karena telepon dalam keadaan mati. 50 panggilan tak terjawab dari Mas Rafizky. Ya ampun, pasti dia sangat mengkhawatirkanku, ucap Arumi dan balik menghubunginya. Terdengar nada Tut memanggil. Sekian detik kemudian, nomornya malah tidak aktif. Arumi ingin mencoba sekali lagi. Namun, sudah tak ada waktu, kala mendengar derap kaki mendekat ke arah pintu. Ia lekas mematikan layar telepon, lalu melemparnya masuk ke bawah kolong meja yang terletak di ujung ruangan yang gelap. Bersambung.